Ramaditya, seorang tunanetra. Meski hidup dalam kegelapan, aku ingin menjadi cahaya untuk orang-orang di sekelilingku. Aku punya cita-cita, impian, dan keinginan yang tinggi. Aku percaya bahwa dalam kegelapan ini, aku dapat menjadi pelita bagi kehidupan. Era globalisasi dan modernisasi saat ini tidak dapat dipisahkan dengan kecanggihan perangkat IT. Perjalanan penuh inspirasi kali ini bukan membahas masalah produk-produk IT terbaru loh, tapi mengajak Anda mengenal lebih dekat sosok inspiratif yang luar biasa. Kekurangan fisik seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan kelemahan. Kali ini mereka yang berkarya akan mengajak Anda bertemu dengan sosok tunanetra yang memiliki semangat luar biasa dengan segudang prestasi di bidang IT dan soundtrack musik game. Eko Ramaditya Adhikara. Penasaran? Ikuti saya. Assalamualaikum. Mas Ramanya ada, Ibu? Ya, silakan masuk, Pak. Oke. Pak Thomas. Ini aku sertakan juga nanti di video. Mas Rama, Ya. ada tamu. Oh, ya. Halo Mas Rama. Halo Masud. Wah, Waduh, nyampe juga akhirnya. Iya. Ya, ngobrol-ngobrol dulu deh, sini deh. Ya, lagi ngapain Oke. aja nih Mas Rama? Ya, alhamdulillah kalau hari ini saya mau ngajar. Kebetulan kan saya sekarang berprofesi sebagai dosen. Nah, kebetulan juga hari ini saya sedang siapkan materi tulisan saya karena saya juga seorang penulis. Ya, jadi alhamdulillah memang banyak aktivitasnya hari ini nih, Mas. Bisa diceritakan Mas Rama, gimana sih Mas Rama awalnya tertarik dengan bidang IT yang kita sebagai orang-orang yang normal aja masih gaptek gitu kadang dengan bidang IT, sedangkan Mas Rama begitu kemampuannya mahir di atas kita-kita ini. Mungkin bisa diceritakan Mas, sejak kapan Mas Rama mengawali di bidang IT ini, tertarik di bidang IT ini? Ya, sebenarnya ketertarikan itu sejak kecil ya. Jadi kebetulan waktu masih kecil itu saya punya tetangga, dia punya mesin game namanya Atari. Nah, kebetulan karena saya tunanetra, saya tertarik dengan bunyi-bunyian dan bunyi dari mesin game Atari itu yang mendorong saya untuk pengen tahu gitu ya, ini alat apa sih ya. Dan kemudian dari sana juga kebetulan saya kan tinggal di asrama ya selama beberapa tahun. Dan kalau jemput dari asrama itu biasanya bapak saya itu ajak ke kantor. Nah, di kantor itu sambil nunggu saya dipegangin komputer. Jadi saya mengenal seperti apa peralatan elektronik itu, dan memang sejak kecil sudah suka dengan peralatan elektronik ya. Dan ketika tahu manfaatnya, maka saya berpikir bahwa oh mungkin ini jalan saya sebagai seorang tunanetra. Dan seperti tadi sudah saya sebutkan beberapa profesi saya, ternyata memang keberadaan IT itu sendiri buat saya sangat mendukung. Contohnya seperti ketika saya menjadi seorang blogger, kemampuan untuk berkomputer itu yang membuat saya bisa menulis menggunakan perangkat komputer. Kemudian juga ketika saya mempelajari tentang video game, ternyata tunanetra pun juga bisa main game dan bisa menjadi seorang pengamat video game. Dan terlebih lagi semua itu bisa saya bawakan sebagai salah satu materi dalam training atau seminar saya. Boleh dong Mas, saya mau lihat Mas Rama ketika berinteraksi dengan perangkat IT yang Mas Rama punya. Oke, ayo silakan. Sip. Ayo kita ikut ke atas.
ruangannya nih Mas. Hmm. Ini perangkat komputer saya, kemudian juga ini gadget saya ada di sini. Hmm. Jadi saya bisa mengoperasikan komputer ini karena di dalam komputer ini dan juga gadget saya terpasang program yang namanya pembaca layar. Jadi pembaca layar itu akan menyuarakan teks yang muncul di layar komputer. Saya akan coba demonstrasikan. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah ketika saya browsing. Nah, kemudian saya juga mengetik atau bekerja menggunakan komputer ini. Jadi misalnya saya ingin menulis, hari ini saya akan mengajar di kampus saya. Dan ini semuanya menggunakan bahasa Inggris ya, Mas? Iya, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau dia berbahasa Indonesia pun akan seperti bule yang ngomong bahasa Indonesia. Oke, ini perangkatnya ini download dari mana, Mas? Ya, jadi aplikasinya ini memang diambil dari luar dan dipasarkan di Indonesia. Tapi ada juga aplikasi yang gratis, jadi tunanetra yang mungkin ingin menggunakannya secara cuma-cuma juga bisa memakainya. Oke, berarti ini Mas Rama setelah ini kegiatannya mau ke kampus, karena kebetulan nanti saya harus mengajar. Dan insya Allah juga nanti dalam pengajaran itu menggunakan alat bantu IT ini Mas, karena memang saya sebagai tunanetra kan tidak bisa menulis di whiteboard atau papan tulis, sehingga peralatan elektronik ini, komputer ini yang bisa membantu saya untuk bisa presentasi. Oke, Mas Rama boleh dong saya mencoba Mas, mau mengetik-ngetik. Oh boleh. Nah ini saya bukakan. Nah ini boleh bebas tuh dipencet tombolnya. Saya mau mencoba tanpa melihat, coba ya. Boleh, silakan. Susah juga. Bentar, saya mau mencoba 11 jari dulu. Oke, silakan. Space ya. Iya. MAKAN. Makan, Iya. jangan makan pedes. Nah itu huruf P-nya jadi tanda kurung tuh. Oh iya, salah. Iya. Aduh, ternyata lebih pintar Mas Rama dibanding saya ya, Mas. Iya. Oke, saya akan demonstrasikan. Ini mau main game apa nih Mas Rama? Ya, ini gamenya kita mengikuti perintah audio yang atau perintah suara yang keluar dari perangkat ini. Jadi game ini kita dalam game ini kita mengikuti perintah suara yang keluar dari speaker alat ini. Nyambung kemari ya. Keseluruhan dibantu dengan audio ya Mas ya? Semuanya dibantu dengan audio. Jadi saya akan coba operasikan. Oke, saya akan mulai main. Wah, baik nih Mas. Iya. Udah nggak apa-apa. Pencet. Game Center. Settings. App. Messages. Page 1 of 3. Bottom of screen. Search field. Is space. Bentar. Hub. Messages. Page 1 of 3. Adjust. Page 1 of 3. Page 2 of 3. Double stop. Utility. iBlink Radio. Zany Touch. Tadi pencet back. Ambil alatnya terus jelasin kenapa mirip. Tadi udah tuh. Udah? Tadi udah. Tadi. Enggak sih. Media. Oke. Voice over off. Nah, jadi permainannya kita harus mendengarkan perintah yang keluar dari perangkat ini. Kalau sentuh harus sentuh, up berarti naik, Down turun. turun, touch berarti sentuh lagi. Kalau salah, Oh, ya. Boleh dong Mas Rama, saya ikut mencoba. boleh silakan. Nah, nanti boleh main. Langsung ke Ke continue. ignore aja, ignore. Ignore. Langsung Go back ke- atau ignore? Ignore aja. Langsung New game.
Yang terserah mau medium apa mau Yang easy aja deh. Oke, boleh. easy aja. Kalau swipe itu geser dari kiri ke kanan. Get ready berarti Saya goyangin. Touch satu lagi. Swipe kiri ke kanan. oh, sorry. Kiri-kiri. Rama sungguh pribadi yang menarik, pintar, modern, dan mandiri. Menurut Bibi, Rama biasa menggosok baju dan memasak masakan kegemarannya sendiri. Wah, memang benar. Ternyata Rama seorang tunanetra yang tidak saja mandiri, melainkan juga terangkat martabatnya berkat teknologi. Biasanya selalu sendiri ya Mas diangkat kayak gini ya? Tergantung, kalau misalnya perginya sama teman ya Bareng-bareng sama teman gitu ya? Tapi kalau memang ada keperluan yang memang harus kasih sendiri, ya biasanya sendiri aja gitu. Ternyata pria matang berusia 31 tahun ini tengah merampungkan kuliah strata 2-nya. Ikut kelas ah. Menurut Rama yang sejak lahir sudah menyandang tunanetra, selain kedua orang tuanya, ada dua sosok yang begitu kuat mendukung karirnya saat ini. Yakni Nur Syarif, pengelola Yayasan Setia Yapan, yang memberinya kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, meraih gelar sarjana, dan kini kembali memberi kesempatan meneruskan strata 2. Yang dapat kita perhatikan dalam sumber daya manusia, yaitu Wali Kota Jakarta Timur. Dan seorang lagi adalah Dr. Aisyah Dahlan yang membentuk Rama menjadi seorang motivator handal yang membuatnya bisa keliling tanah air hingga ke mancanegara. Sosialisasinya kan kurang. Banyak lagi orang-orang yang menurutnya berjasa hingga ia pun mampu berkiprah sebagai seorang novelis dan penulis sebagaimana bukunya Blind Power. Wah, sebuah dukungan yang patut untuk diacungi jempol ya. Karena kesempatan itu membuat Rama menjadi sosok tunanetra yang patut diperhitungkan. orang melankolis, nah ini kita suka salah kira yang dibilang melo itu sedih. Sebenarnya melankolis ini adalah karakter mereka yang pemikir dan perencana. Jadi orang-orang seperti ini paling ideal ditaruh di sisi personalia. Pak Budi, menurut Pak Budi kalau untuk kemampuan Mas Rama ini sendiri di kelas dibanding dengan mahasiswa lain dengan keterbatasan yang Mas Rama miliki ini bagaimana Pak? Kalau menurut pengamatan saya yang selama ini mengasuh dalam berbagai mata kuliah, terutama mata kuliah manajemen SDM yang saya asuh, ini memang saya lihat dari sisi keterbatasan itu hampir tidak terlihat begitu. Dari segi semangatnya Mas Rama ini ya begitu semangat dalam mengikuti perkuliahan. Kedua juga daya tangkapnya itu menurut saya luar biasa begitu. Dia hanya mendengar dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen, dia sudah bisa menangkap intinya, kemudian dia juga kadang-kadang merekam. Sesudah itu ya dia juga menggunakan laptop lah untuk mencatat beberapa hal yang penting. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Ya, terima kasih, sama-sama. Ya. Nah, ini baru saja saya sudah ngobrol langsung dengan Pak Budi, dosen dari Mas Rama. Mumpung mahasiswa lagi break, saya mau ngobrol langsung sama teman-teman dari Mas Rama.
Halo Mas. Ya. Dengan Mas siapa ini Mas? Berman. Mas Berman. Ya. Mas, menurut Mas Berman, Ya. penilaian setelah satu kelas dengan Mas Rama bagaimana Mas? Ya, saya pikir sangat positif ya. Itu sangat memberikan motivasi ya, terutama untuk orang-orang yang mempunyai kesamaan dengan Mas Rama ya, keterbatasan dalam segi fisik, apalagi untuk orang-orang yang memang secara fisik lengkap ya. Dan dibalik itu semua rasa percaya diri Mas Rama ini memang ya patut diacungi jempol ya. Mungkin orang-orang lain itu bisa melihat bagaimana dia memposisikan dirinya dengan keterbatasannya untuk di dalam sebuah lingkungan yang boleh kita katakan lingkungan itu adalah lingkungan normal, tapi dia tidak merasa canggung dan dia bisa memberikan hal yang positif untuk orang-orang di sekitarnya. Saya pikir seperti itu. Kita bisa banyak belajar dari Mas Rama tentunya Mas. Tentunya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Berman, selamat belajar kembali. Sama-sama. Mas Rama kalau habis kuliah gini biasanya aktivitasnya ngapain Mas? Ya kebetulan kalau hari ini saya mau ke Mangga 2 karena memang saya membutuhkan notebook baru untuk mendukung aktivitas saya mengajar dan presentasi. Jadi rencananya memang siang ini saya mau ke Mangga 2 untuk ambil laptop baru itu. Mungkin mau ikut bareng? Wah boleh nih Mas, ayo, thank boleh. you ya. Ini saya mau ikut Mas Rama ke pusat elektronik di Jakarta. Mas Rama biasanya kalau pergi-pergi gitu naik apa Mas? Ya alhamdulillah kalau bepergian biasanya saya naik angkutan umum, ya jalan sendiri dan supaya bisa mandiri ya. Dan alhamdulillah memang selama ini banyak yang nolong, jadi insya Allah lah kalau bepergian sendiri nggak jadi masalah. Ya memang nanti jadi. Tergantung kalau misalnya perginya sama teman ya Bareng-bareng sama teman gitu ya. Tapi kalau memang ada keperluan yang memang harus kasih sendiri ya biasanya sendiri aja gitu. Kalau biasanya di anggota ini ngapain Mas? Ya tergantung kalau memang perjalanan yang jauh biasanya istirahat di Sering selalu kesini ya Mas, ke Mangga 2 ya? selalu ke Mangga 2 karena memang kalau belajar di sini lebih murah. Iya. Kemudian Biar Rama bebas memilih, saya berkeliling dulu ya. Siapa tahu ada yang murah. ya Wah, lama juga ya. Ternyata Rama membeli sekaligus menginstal laptop terbarunya. Sepertinya ia puas dengan pilihannya. Siapa tuh yang sedang digandeng Rama? Hayo, penasaran pengen tahu apa menariknya Rama di mata sang kekasih? Hehe, dikasih tahu nggak ya? Aku kenal Mas Rama kurang lebih 1,5 tahun yang lalu ya. Nah, kita jadian di sana karena kita merasa cocok. Terus kenapa aku pilih Mas Rama sebagai pendamping aku? Karena satu hal, dia pintar,
dia mampu membuat saya kagum. Terus satu hal lagi yang paling saya suka dari Mas Rama adalah Mas Rama bisa membuktikan bahwa dia bisa seperti pria yang lain dengan semangat juang yang tinggi. Iya deh Mbak Ise, semoga harapan akan cinta kalian segera terwujud dan abadi. Amin. Ini adalah dua karakter yang sudah memahami sifat satu sama lain. Kita akan lihat bagaimana interaksinya. Itu nanti kayaknya dibawa di mobil. Udah masuk sih biasa dia. Pas nyampe di kampus kan mau diambil tuh gambar. Pria matang 31 tahun ini dikenal ramah dan cerdas oleh warga sekitar. Kesan itu juga dirasakan Syahril, sang tukang ojek langganannya. Saya kenal dia kenal akrabnya setelah dia udah menggunakan ojek masih SMA sampai dia kuliah. Terus kalau dia mau ada perlu apa-apa, dia minta tolong saya. Kalau dia mau belanja, mau beli barang, beli alat, semua itu minta tolong saya yang udah dimengerti sama dia. Oke. Oh, pantas aja Rama tidak pernah merasa kesepian. 10.000 udah. Ngintip kegiatan Rama mengajar yuk. Dengan orang-orang yang punya karakter tertib dan rapi. Ini adalah dua karakter yang sudah memahami sifat satu sama lain. Kita akan lihat bagaimana interaksinya. Wah, menarik ya. Materi kuliahnya tidak hanya mengandalkan teori, tapi juga film kartun ini. Kita tanya-tanya yuk, apa pendapat mereka soal Rama dalam menyampaikan materi perkuliahan. Karama mempunyai keterampilan dalam bidang IT dan beliau juga mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswinya lugas, lalu beliau juga menyenangkan bagi kita semua. Dia jadi motivasi kita buat yang seorang Mas Rama yang punya kekurangan aja tuh bisa, kenapa kita yang punya kelebihan tuh kenapa nggak bersyukur, terus kita juga kenapa nggak yang dia bisa, kenapa kita nggak bisa, kayak gitu. Terus Mas Rama juga jadi yang dinanti-nanti banget. Kalau misalnya Mas Rama nggak masuk, kita jadi yang ya nggak masuk. Padahal tuh kalau pelajaran-pelajaran Mas Rama itu tuh benar-benar yang ngebangkitin kita banget. Kepiawaian anak sulung dari pasangan Rahadi Sudarsono dan Emi Darwati di bidang IT dan berbahasa Inggris serta kepercayaan dirinya yang demikian tinggi membuat karir Rama kian bersinar. Sejak April tahun ini, Rama dipercaya sebagai dosen luar biasa di salah satu lembaga pendidikan tinggi swasta di negeri ini dengan spesialisasi mata kuliah terkait motivasi dan dosen informatika komputer. Bahkan, dalam waktu dekat juga dipercaya menjadi dosen bahasa Inggris. Ini Pak, yang menjadi pertanyaan saya, apa sih yang mendasari pemikiran Bapak mau menerima Mas Rama menjadi dosen di sini, mengajar mahasiswa-mahasiswa yang normal, sedangkan Mas Rama sendiri memiliki keterbatasan? Iya, baik. Menarik ya, Mas Rama ini orang yang punya kebutuhan khusus, tapi luar biasa bagi saya. Saya mengenal beliau sudah jauh 4-5 tahun yang lalu, sebelum dia terkenal seperti ini. Namun karena kemampuannya yang luar biasa, dan saya tahu ada satu cita-cita yang belum tercapai. Satu cita-cita yang belum tercapai adalah menjadi seorang dosen. Sehingga pada saat dia tampil di suatu stasiun TV, yang saya tawarkan, Rama, kamu masih inginkah menjadi seorang dosen? Dia bilang yes. Besok kamu datang. Jadi saya tidak melihat
kecacatan fisiknya, tapi kemampuannya dalam hal komputer di atas orang rata-rata. Dan saya sebagai perguruan tinggi sebenarnya tidak menutup mata untuk itu, dan kita beri kesempatan orang-orang yang benar mampu di bidangnya, kita kasih kesempatan untuk maju. Wah, sepertinya benar ya apa kata Rama, bahwa ibarat handphone, Rama adalah handphone canggih, hanya saja tanpa kamera. Hehe, bisa aja. Bagaimana? Luar biasa kan sosok yang kita tampilkan kali ini? Tidak ada alasan untuk tidak dapat berkarya dan meraih prestasi. Eko Ramaditya Adhikara sudah membuktikan di mana ada kemauan pasti akan ada jalan, asal mau sabar dan tekun dalam menjalaninya. Saya Suud Priyono, mereka yang berkarya, inspirasi Indonesia. Sampai jumpa.